Nah, buah rontok ini penyebabnya bukan patek ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani sekalian dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama channel Zona Hijau di sini. Jadi untuk video kali ini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara buah rontok yang terkena patek dan bukan yang terkena patek ya teman-teman. Karena kita harus ketahui bahwa penyebab buah rontok itu ada dua ya. Yang pertama itu karena patek, yang kedua disebabkan oleh lalat buah atau hama lalat buah. Jadi untuk perbedaan sendiri harus kita ketahui agar supaya teman-teman dalam pengendaliannya itu tidak salah-salah ya. Karena kebanyakan teman-teman petani di sana ketika melihat tanamannya rontok dan busuk itu biasanya langsung mencasnya atau mengasumsikan bahwa ini terkena patek, padahal bisa saja itu bukan gara-gara patek ya. Jadi di sini saya ada beberapa contoh buah cabai yang busuk gara-gara patek dan yang busuk gara-gara lalat buah. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata, perbedaannya itu tidak ada ya, sama-sama seperti ini modelnya, busuk semua. Tetapi busuk yang seperti ini sebenarnya berbeda teman-teman. Jadi mungkin saya bisa perlihatkan ya. Jadi kita lihat dulu yang buah busuk terkena lalat buah. Kalau busuk karena lalat buah itu dia punya ciri-ciri seperti ini teman-teman. Nah, terlihat ada bekas bolongan ya. Jadi bekas bolongan ini disebabkan oleh lalat buah ya. Jadi lalat buah itu menusuk buah cabenya, terus menempatkan telur-telurnya di dalam cabai ini. Nah, telur daripada lalat buah itu ada di dalam sini dan berkembang sehingga ulat-ulat atau larva-larva daripada lalat buah itu mengakibatkan busuk pada buah cabai ya. Jadi kalau kita belah ini itu ada ulatnya teman-teman. Ada ulat di dalamnya ini. Nah, contohnya ini ya, saya kasih lihat dulu. Nah, ulatnya itu seperti ini. Nah, ulatnya itu. Nah, di dalamnya itu ada ulat ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Di dalam itu ada ulat. Nah, itu dia gara-gara tuh. Nah, sedangkan yang satunya ini disebabkan oleh antraknos ya. Nah, jadi ciri-cirinya itu tidak ada bekas tusukan daripada lalat buah. Dan kalau kita perhatikan lebih cermat lagi, itu buahnya ada hitam-hitaman. Itu penyebabnya karena jamur antraknos ya. Kalau dibelah itu juga isinya busuk seperti serangan lalat buah, tapi itu bukan serangan lalat buah, tapi melainkan daripada antraknos. Jadi untuk pengendalian sendiri teman-teman harus cermat ya. Jangan sampai salah mengambil tindakan dan berakibat fatal atau tidak bisa disembuhkan dengan baik. Kalau misalnya serangannya adalah lalat buah, kalau misalnya kita sudah mengidentifikasi serangannya apakah lalat buah antraknos, kalau misalnya diserang oleh lalat buah, teman-teman itu harus menggunakan insektisida ya. Teman-teman harus menggunakan insektisida atau bisa juga menggunakan petrogenol untuk sebagai perangkap lalat buah. Nanti mungkin saya bisa coba praktekkan cara membuat perangkap lalat buah dengan menggunakan petrogenol. Tetapi untuk teman-teman bisa juga menggunakan insektisida ya. Contohnya kita bisa menggunakan insektisida berbahan aktif metomil atau propenofos. Kalau metomil itu mungkin saya tidak sarankan digunakan di tanaman buah-buahan.
Kalau Propinofos boleh-boleh saya teman-teman. Jadi untuk saya pengendaliannya nanti ini saya akan menggunakan bahan aktif Propinofos. Merek dagangannya banyak teman-teman di pasaran. Teman-teman bisa cari di toko-toko pertanian. Kalau Petro yang paling aman sebenarnya adalah menggunakan perangkap atau Petrogenol. Karena tanaman kita tidak disemprot dengan insektisida sehingga tidak menyebabkan residu terhadap tanaman. Kalau kita menggunakan Petrogenol itu lalat buahnya bisa terperangkap secara alami sehingga kita bisa mengendalikannya teman-teman. Jadi cara kerja daripada Petrogenol itu, Petrogenol akan memancing lalat buah jantan sehingga lalat buah jantan ini terperangkap masuk dan tidak bisa kawin dengan lalat buah betina. Sehingga lalat buah betina itu tidak bisa menusuk buah cabai dan menaruh telurnya karena tidak bisa bereproduksi. Karena jantannya tidak ada teman-teman. Jadi bisa dikatakan membuat lalat buah itu menjadi janda ya. Terus untuk patek sendiri ya, untuk patek. Kalau patek itu kita hanya bisa mencegah teman-temannya. Kalau sudah terkena hitam-hitam seperti ini itu sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Tapi kita hanya bisa mengendalikannya. Kalau untuk pengendalian serangan patek atau Anthracnosa itu kita bisa semprotkan fungisida ya. Untuk pengendalian susulannya kita bisa menggunakan fungisida yang berbahan aktif Propinep, Metallic Seal. Terus kita juga bisa menggunakan tembaga hidroksida. Tapi kalau lebih amannya, untuk lebih amannya kita boleh menggunakan yang namanya tembaga hidroksida. Yang merek dagangannya banyak, nanti saya cantumkan di video ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu videonya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya perbedaan antara patek dan serangan lalat buah. Sehingga dalam pengendaliannya itu kita bisa tepat sasaran ya teman-teman. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih setelah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan silahkan berkomentar. Oke, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.